Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak sekali nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga berkat nikmat-nikmat dari Allah tersebut, alhamdulillah, kita masih bisa kembali melangkahkan kaki kita menuju masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka melaksanakan salat Jumat tentunya, juga dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah sebagai amal yang soleh dan dijadikan sebagai kifarat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, bahkan sampai kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kalau kita menghitungnya, dijamin pasti tidak akan terhitung. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat bisa menghirup udara yang segar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang kalau kita hitung nikmat tersebut, dijamin 1000% pasti tidak akan bisa menghitung. Ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kita semua menghitung nikmat Allah, dijamin pasti tidak akan terhitung. Karena itu sehendaknya, selayaknya kita bersyukur atas segala nikmat tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut pasti akan Allah berikan, akan Allah tambah kepada kita. Siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur atas nikmat pemberian Allah tadi, oleh Allah nikmat tadi ditambahkan. Allahu Akbar. Oleh karena itu tidak layak kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena
Ketika nikmat tersebut kita syukuri, Allah pula yang pasti akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang untung, yang menikmati tersebut adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan Allah. Allah tidak butuh syukur kita. Karena kalaulah seumur seisi dunia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan rugi. Allah mendadak tidak akan miskin. Tidak. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur tersebut adalah juga untuk kepentingan diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Demikian firman Allah surat Luqman ayat 12. Siapa yang bersyukur fa innama yashkuru li nafsihi. Dampak syukurnya tersebut, manfaat syukurnya tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan orang lain. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan rugi, karena sesungguhnya Allah Ghaniyyun, maha kaya lagi maha terpuji. Lalu bagaimana caranya mensyukuri nikmat tersebut? Cara yang paling utama mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah dengan menggunakan nikmat pemberian dari Allah tersebut dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul tercinta, ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Aisyah, ceritakan kepada kami apa yang membuat perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita takjub terhadap perilaku tersebut." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Yaqumu minal lail hatta tataqattara qadamahu." Salah satunya amalan Rasul yang membuat kita takjub, membuat kita sangat mengagungkannya, sangat susah untuk kita ikuti perbuatan tersebut karena sangat agung sekali perbuatan tersebut adalah salah satunya adalah Rasul bangun di malam hari sampai kakinya bengkak. Jadi Rasul sholat malam itu hatta tataqattara qadamahu, sampai kedua betisnya bengkak, sampai kedua kakinya pecah-pecah. Sebagai istri Bunda Aisyah radhiyallahu anhu perhatian kepada suaminya, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Nah, bekieu-kieu teuing ibadah teh. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah bekieu-kieu teuing. Salat tahajud sampai kedua kakinya bengkak, luar biasa. Kata Rasul menjawab, "Afala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, aku juga ingin dong disebut oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Ini jelas sekali bahwa salah satu cara kita mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang utama atau hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan segala nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malamnya sampai kedua betisnya bengkak.
Apa jawaban Rasul? Kenapa sampai melakukan itu? Kata Rasul, apakah akuna abdan sakuro, ingin dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita pun diberikan kekuatan, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi hamba yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu menjadi khalifah Amirul Mukminin, Umar sidak ke pasar-pasar ingin mengetahui keadaan umatnya atau rakyatnya seperti apa. Umar sidak ke pasar-pasar. Suatu ketika pas sidak tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan seseorang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi doanya aneh dan unik. Bunyi doanya adalah Allahumma ij'alni minal aqallin, Allahumma ij'alni minal aqallin. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sedikit, jadikanlah aku termasuk kepada hamba yang sedikit. Oleh Umar, karena Umar kaget dengan doatan, Umar bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, kamu ini aneh kali. Orang lain berdoa kepada Allah, ingin disebut, ingin dimasukkan kepada golongan yang banyak, ingin dimasukkan kepada golongan yang bagus. Ini aneh. Kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dimasukkan kepada golongan yang sedikit. Apa maksudnya? Coba jelaskan, kata Umar. Selanjutnya, orang tadi menjawab pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Khalifah Amirul Mukminin, bukankah engkau pernah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Saba ayat 13 yang bunyinya wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi berdasarkan ayat itu, aku ingin digolongkan kepada Allah kepada golongan yang sedikit, karena yang bersyukur tersebut adalah golongan yang sedikit. Ingin digolongkan kepada yang bersyukur. Kenapa? Karena orang-orang yang bersyukur tersebut tadi oleh Allah digolongkan kepada golongan yang sedikit. Akhirnya Umar paham bahwa memang si fulan tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan kepada golongan yang sedikit, karena yang sedikit itu adalah termasuk kepada apa? Yang bersyukur itu termasuk kepada golongan yang sedikit tadi. Oleh itu hadirin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita pun digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibadahnya sampai kakinya bengkak? Kata Rasul, ingin disebut sebagai abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Akhirul kalam, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Ghafur, ya Tawwabur Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya hadiya ilahi ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.